mengetahui gunanya sistem trading. Nah, sekarang sistem trading yang kita bicarakan ini seperti apa? Saya akan membuat satu urut-urutan dulu, satu eh, gambaran sistem trading seperti apa yang harus kita nanti siapkan. Ini menyusun sistem trading. Apa yang harus kita kuasai di dalam kita menentukan sistem trading ini? Yang pertama dikuasai dan siapkan bagaimana cara memilih time frame ya. Artinya kita pilih time frame yang sesuai dengan gaya trading kita. Ada yang sesuai dengan di time frame H1, ada yang suka dengan time frame H4, ada yang suka dengan time frame D1, bahkan ada yang suka dengan time frame rendah M15 misalnya. Masing-masing harus menguasai, karena time frame ini pada dasarnya ya kayak kita pakai pakaian, sesuaikan dengan keadaan. Kita mau kemana, mau apa, ya. Kita mau kondangan, ke hajatan, kita mau ada rapat dan sebagainya, tentu menyesuaikan. Demikian juga dengan time frame. Kalau kita bermain scalping, maka time frame yang besar ini tidak bisa dipakai. Ya, ada nanti metode scalping, ada day trading, ada yang namanya swinger atau swing trading. Nah, satu lagi saya biasa sebut sebagai sniper trading. Scalping ini trading dengan sistem mengambil pip yang kecil, artinya mengambil peluang yang sebentar-sebentar. Jadi biasanya kecil-kecil, banyak sekali transaksi atau transaksi satu hari itu bahkan bisa ratusan, tetapi yang diambil kecil. Misalnya hanya mengambil 5-10 pip. Ya biasa rata-rata kalau scalping ini hanya mengambil 10 sampai 15 pip saja. Kemudian time frame yang digunakan ini juga rendah, M1 sampai M15. Scalping tidak bisa menggunakan time frame besar, D1 tidak bisa, nanti tidak ketemu karena pergerakan lambat. Kalau yang scalping ini menggunakan pergerakan cepat, kita ada peluang baik, kita langsung masuk, tapi mengambil pipnya kecil, segera keluar, sehingga probabilitas kalau kita mengambil kecil segera kita profit, tidak butuh sampai ratusan pip. Nah, kalau day trading ini yang sangat berbeda dengan scalping. Kalau scalping tadi dalam hitungan menit, bahkan cepat itu ya, masuknya cepat, kemudian keluarnya juga cepat, yang diambil kecil-kecil. Nah, kalau day trading ini lebih lama. Jadi day trading ini biasanya trading maksimum satu hari atau menggunakan sistem trading di mana satu hari diusahakan bisa selesai atau clear, ya paling tidak 2 hari maksimumnya. Day trading ini menggunakan time frame yang lebih besar. Biasanya kalau day trading ini bisa H1, H4 bisa dipakai. Ya, sebagai imbangan mungkin juga bisa dilihat di M15. Kemudian untuk target profitnya pun lebih tinggi. Biasanya lebih tinggi ini. Day trading ini bisa 30 sampai 60 pip. Artinya bukan day trading bukan satu hari ini pagi di entry, habis itu malam baru di close, bukan. Artinya dengan metode day trading ini yang difokuskan adalah targetnya, time frame-nya, kemudian waktunya. Dia tidak boleh lebih dari 2 hari, atau paling tidak satu hari harus clear semuanya. Ini adalah tipe trading. Kalau kita tidak bisa memilih, kalau kita kacau, nanti jadinya juga kacau. Maka tetapkan pilihan itu dari awal. Ada yang suka dengan swing. Swing ini biasanya mengambil yang besar. Dia kalau marketnya naik tinggi, kemudian mulai turun, nah di sini ngambil sell. Nanti dia targetnya panjang sampai begini. Nah di sini ini swing itu yang panjang begini, sehingga targetnya ini ratusan pip. Time frame yang digunakan ini pun besar,
biasanya menggunakan time frame besar D1. Ini tergolong dengan trading jangka panjang. Kalau yang ini swing trading ini tergolong trading jangka menengah jangka panjang. Karena bukan sehari 2 hari ini, bahkan bisa berminggu-minggu menunggu floatingnya, ya menunggu targetnya. Kalau ini di sini sell, kemudian ini masih ada koreksi begini, selagi belum kena stop lossnya, targetnya jauh. Ini swing trading. Nanti kita angan-angan kira-kira cocok dengan yang mana. Kalau cocok dengan swing ya silahkan. Kalau cocok dengan day trading ya kita gunakan. Nah, yang saya gunakan adalah sistem sniper trading. Artinya saya pribadi menggunakan metode teknik sniper trading. Artinya seperti apa? Ya filosofi sebagai sniper itu adalah penembak jitu, di mana seorang penembak jitu itu lebih silent, artinya gerakannya lebih lebih eh, tanpa terdeteksi, mengamati lebih lama, kemudian membidik, mempelajari situasi, kemudian eksekusinya pun tidak diberondong, tidak, artinya tidak seperti Rambo yang diberondong banyak, pelurunya banyak keluar. Tapi seorang sniper ini sangat hati-hati menggunakan pelurunya. Kalau bisa satu peluru 2 target gitu. Maka yang kita lakukan adalah mengamati yang cukup panjang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan yang menjadi sistem trading kita. Begitu sudah yakin, begitu sudah valid dengan berbagai macam analisanya, baru eksekusi. Ya tentu lotnya lebih, kita lotnya lebih, kemudian targetnya tentu bisa lebih besar daripada yang lain karena kita menggunakan lot yang lebih, kemudian pipnya kecil, pipnya cukup kecil, ya meskipun kecil tapi lotnya lebih besar akan lebih banyak. Misalkan kita menggunakan lot 0,75, kemudian hanya target 200 pip saja, ini kita sudah dapat $300. Sorry ya, 70, 150 ya, $150. Dan ini bisa didapat dengan dalam hitungan, bahkan hitungan menit, karena kita mengambil kecil dengan pasangan yang berfluktuasi besar, misalkan XAU. Berbeda dengan lot yang kecil-kecil 0,02, 0,1, ini akan lama ya. Sementara kita naikkan lotnya, tetapi tidak sembarangan kita entry, betul-betul sangat diperhatikan analisanya, dan resikonya sudah dipertimbangkan, diperhitungkan dengan matang, sehingga berbalik pun tidak menjadi masalah karena sudah disiapkan antisipasinya. Ya, begitu. Jadi nanti harus betul-betul paham. Sniper ini kalau kita menggunakan time frame ini bisa campuran, ya bisa H1, H4, D1. Biasa saya gunakan di time frame yang multi H1, H4, D1. Ya, nanti kita terapkan, nanti kita coba untuk menggabungkan bagaimana penggunaan dari time frame kemudian dengan analisanya seperti apa. Yang terpenting ada gambaran dulu. Untuk menentukan sistem trading maka harus paham, menguasai time frame, ini yang paling penting ya. Kalau kita tidak bisa memahami dan menguasai time frame, kacau nanti. Kita menggunakan time frame yang mana, kemudian gaya trading kita seperti apa, kalau tidak ketemu ya sudah, nanti pasti tidak bisa memahami, tidak bisa profit dengan konsisten, karena time frame ini sangat menentukan. Yang kedua, sistem trading yang kedua yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita membaca pergerakan harga itu dengan melihat tren. Tren ini adalah kecenderungan, di mana kecenderungan ini kalau bahasa kita adalah musim. Apa musimnya sekarang? Oh, musim mangga, berarti kita ikut aja musimnya mangga. Musimnya durian, ikut musim durian. Karena mengikuti tren akan jauh lebih aman, akan jauh lebih profitable. Ya, follow trend ini akan jauh lebih aman, jauh lebih profitable. Nanti rekomendasi kita selalu ikuti arus atau ikuti arah angin. Arah angin yang saya maksud adalah ikut tren. Tren yang seperti apa? Nanti tren kita bisa lihat ada tren besar atau tren utama. Di sini ada tren minor, tren kecil. Bukan tren tapi kecenderungan. Tapi karena ada kecenderungan yang
yang mendominasi, maka saya sebut dengan tren kecil. Dari tren besar, tren kecil, mana yang kita ikuti, kembali lagi ke sistem trading kita, kembali lagi ke gaya trading kita. Kalau kita menganut trading jangka panjang, ya ikut tren besar. Kalau kita menganut trading jangka pendek, ya ikut tren kecil. Ya, nanti kita coba untuk gabungkan. Yang berikutnya, untuk bisa menguasai sistem trading dengan baik, setelah kita memahami bagaimana penggunaan time frame, kemudian mampu membaca pergerakan dengan melihat tren. Yang nomor 3, harus bisa menentukan, ya, harus bisa menentukan aturan entry dan exitnya. Seperti apa aturan entry dan exitnya? Ya tentu nanti berkaitan dengan analisa teknikal. Nanti kita bahas di analisa teknikal. Salah satunya misalnya ketika ada breakout kuat, maka kita ikut. Kalau breakoutnya naik, berarti kita buy. Kalau breakoutnya turun, kita sell. Ya, mengikuti breakout kuat, misalnya ikut breakout. Ini salah satu. Nanti banyak sekali aturan entry dan exit. Ya, kita bahas banyak nanti di teknikal, membahas candlestick. Harus tahu entry-nya di mana, exit-nya di mana. Kalau kita tidak tahu entry dan exit-nya, kita bisa masuk profit tapi tidak tahu kapan kita keluar, sehingga profit bisa menjadi minus lagi nanti karena tidak tahu kapan exit-nya, di mana titik exit-nya, di mana titik kita close-nya. Sudah profit kita biarkan, dianggap misalkan naik, dianggap dia naik terus-terusan, padahal ada batasan, ada yang harus kita tahu, baik itu support, resisten, area koreksi maupun ring yang harus kita pahami nanti. Maka harus tahu aturan exit dan entry-nya. Nanti kita bahas panjang di teknikal. Oke, yang berikutnya yang keempat untuk bisa menjaga trading kita bisa berjalan bertahan lama dengan sistem trading kita, maka harus ada target. Maka tentukan targetnya. Target kita. Target itu yang masuk akal, bukan target sesuai dengan keinginan kita. Target sesuai dengan keinginan kita tanpa didasari dengan rasional, maka akan sia-sia. Maka selalu sampaikan target yang rasional, bisa dijangkau. Bisa dijangkau ini sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita masih belum bisa, ya ambil 0,5% sampai 1% profitnya. Ya, jangan kita hanya mengikuti perasaan dan mengikuti orang lain. Oh, orang lain dia menggunakan 2%. Kita ikut-ikutan 2%. Sementara kemampuan kita belum mampu ke sana. Orang lain mungkin bisa, tapi saya belum bisa. Maka jangan dipaksa karena pasti jatuh nanti. Kemampuan ini dari mana kita dapatkan? Dari pengalaman yang kita lakukan pengujian. Ya, semakin banyak pengalaman tentu akan semakin matang harusnya. Kalau kita mau belajar banyak dari pengalaman, maka seorang trader yang profesional tidak dibentuk dalam waktu yang singkat. Dia membutuhkan proses yang panjang. Termasuk proses yang saya maksud adalah proses waktu, karena dia harus mengalami berbagai macam market, berbagai macam kondisi pasar, di mana kondisi pasar itu kita sering mengalami, bukan dilihat saja tapi sering mengalami entry exit, recovery bagaimana. Ya, sehingga butuh proses butuh waktu yang panjang. Ketika sudah pengalaman, karena ini berkaitan dengan skill, berkaitan dengan kemampuan, keahlian, maka tentu nanti akan makin lama akan makin lebih baik. Ya, tidak hanya 1%, bahkan bisa lebih dari 2%. Ya, yang pasti harus rasional. Bukan berarti langsung tiba-tiba kita ngambil 20%. Apakah bisa? Bisa jawabannya. Apakah boleh? Boleh saja. Yang jadi pertanyaan, kalau kita sudah mengambil high risk, mengambil resiko yang tinggi, maka pahami resikonya. Kalau tiba-tiba nanti habis sewaktu-waktu, ya jangan disalahkan karena kita memang sudah mengambil risiko yang tinggi.
Maka belajarlah nanti mengikuti step by stepnya, mengikuti jenjang yang kita sudah pahami, kita sudah kuasai. Kalau yang step pertama kita menguasai, kita naikkan dari step kedua. Step kedua kita sudah naik, menguasai dengan baik, kita naik lagi. Memang begitulah trading, karena trading ini bukan untuk cepat kaya, bukan untuk kita cepat profit besar, tetapi masuk dalam kategori bisnis dengan investasi jangka panjang. Kalau bisa secara terus-menerus profit kita atau konsisten, itu akan sangat luar biasa. Berbeda dengan trading dengan profit besar hari ini, besok profit, besok lusa habis. Ya, harapan kita menjadi trading yang betul-betul konsisten jangka panjang. Yang keempat, di dalam sistem trading kita tidak cukup kita menentukan target, tetapi juga harus membatasi kerugian. Ya, di awal-awal di money management kita sudah singgung, harus kita batasi kerugian. Tidak boleh kita hanya berdoa, tidak boleh kita hanya berharap. Kita misalkan buy lotnya 0,1, marketnya sudah turun 1000 pip, bahkan misalkan 700 pip, tidak usah banyak-banyak. Dalam kondisi turun begini, yang kita lakukan tidak selalu buru-buru cut loss, tapi mengevaluasi, analisa ulang. Analisa ulang, apakah ini bersifat sementara atau kan ini akan selanjutnya turun lagi. Nanti kita bahas di analisa teknikal. Di analisa teknikal nanti kita akan membaca apakah ini akan koreksi, apakah ini akan lanjut. Nanti di teknikal difahami dengan baik karena berkaitan dengan pengambilan keputusan kerugian. Kalau sudah betul-betul berbalik, maka tidak ada jalan lain selain cut loss. Ya, kalau sudah market berubah arah, berubah tren, maka satu-satunya jalan adalah cut loss. Tidak bisa dibiarkan lama, tidak bisa hanya didoakan, karena hanya didoakan nanti akan sangat mengganggu psikologi kita. Apalagi floating makin besar. Maka yang realistis, yang rasional kita lakukan cut loss, kemudian ikuti dinamikanya. Dinamika pasar, ikuti arah tren, arah kecenderungan yang sedang terjadi. Harus pandai-pandai mengetahui, karena market itu mau naik mau turun akan selalu ada petunjuk di sana. Nanti saya coba tunjukkan. Market itu mau naik atau turun dengan kuat selalu didahului dengan selalu ada petunjuk, ada sinyal bahasanya. Ya, kalau kita nanti peka dengan sinyal ini akan selalu ketemu, sehingga tidak peduli mau naik atau turun, kita bisa manfaatkan dua-duanya. Kita bisa ambil potensi profit untuk dua-duanya dengan cara kalau bahasa Jawanya titen. Titen itu selalu mengingat yang kita lakukan, yang kita uji cobakan, yang kita praktekkan itu selalu diingat. Oh, kondisi pasar begini, secara umum rata-rata begini. Ini satu contoh dari kemampuan kita untuk mengingat. Berikutnya yang selanjutnya, selain membatasi kerugian, jangan lupa ya, selanjutnya tulis sistem trading kita. Karena ditulis ini mengingatkan kita sewaktu-waktu. Di atas kertas, di atas catatan kecil, sistem trading kita akan selalu kita ingat. Berbeda ketika tanpa ditulis, dibiarkan hanya dimasukkan di kepala, habis itu selesai. Karena makin lama market akan berubah, kondisi pasar mungkin berubah, tidak seperti sebelumnya, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda juga. Karena itu sistem trading yang kita terapkan, pokoknya apa nanti kita catat di sana. Misalnya saya entry jika ada sinyal penolakan di area support maupun resisten dengan konfirmasi candle yang satu warna. Ya, misalkan begini.
Contohnya begini, ini saya tunjukkan dulu, kita belum masuk di teknikal. Saya contohkan begini, misalkan ketika berada di area puncak, berada di area support misalkan. Tadi saya sampaikan ketika ada penolakan di area support, ini yang di bawah ini adalah area support, yang di sini adalah area support, banyak ditolak di sana, ini adalah area support. Kalau kita perkecil, nah akan bersinggungan dengan support di sana. Akan bersinggungan dengan support. Nanti kita jelaskan, kita masuk di teknikal, kita jelaskan bagaimana support terbentuk, resisten terbentuk. Contohnya di area support ada penolakan. Penolakan yang saya masuk adalah ada ekor di bawah, ini sumbu di bawah, ini penolakan. Kemudian sudah muncul candle yang berubah warna dari merah menjadi warna hijau. Kemudian tadi misalkan setelah berubah warna, maka konfirmatornya satu candle yang satu warna. Ini sudah berubah menjadi hijau, maka butuh satu konfirmator warna hijau. Setelah terbentuk candle konfirmatornya fix warna hijau, baru di candle selanjutnya kita entry misalkan. Ini adalah salah satu contoh cara entry kita, cara untuk masuk kita. Nanti ada banyak sistem untuk entry atau banyak aturan entry. Ini adalah salah satu contohnya. Satu, ketika berada di area puncak, berada di area support maupun resisten, kemudian berubah warna. Berikutnya dikonfirmasi warna yang satu arah atau warna yang satu arah dengan perubahan warna. Dari merah menjadi hijau, dikuatkan satu hijau lagi, maka kita masuk lagi. Contoh lain misalnya ini sekarang yang sedang jalan. Ini naik, kemudian di area resisten dia mulai berubah warna. Ya, kemudian kita bisa menunggu satu warna merah ini selesai dulu, di candle selanjutnya kita masuk entry sell, contohnya begitu. Ini adalah bagian dari cara entry, ya, entry sell setelah candle ini selesai, ya, contohnya seperti itu. Ya, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin Pak yang ingin ditanyakan dulu? Ini terkait dengan sistem trading, kita belum masuk di teknikal, karena teknikal setelah ini baru kita bahas. Baik, tadi untuk membaca dan mengikuti tren kan, Ya. Bapak tadi sebutkan ada major sama Ya. tren kecil ya. Ya. Gimana kalau kondisinya misalnya tadi Bapak kita pakai satu metode yang menggunakan sniper dengan time frame D1, H4 dan H1, tapi di tiga time frame itu trennya berbeda gitu Pak. Kita ngikutin yang mana gitu? Yang H1. Oh, yang H1. Ya. Jadi dari yang besar, gitu. nanti kita berikan konsepnya, tahap-tahapannya. Jadi D1, H4, H1 itu beda-beda penggunaan. Nanti bagaimana caranya kita nanti ketika masuk di teknikal Pak, nanti kita bahas itu. Oh, oke. Baik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dulu? Belum ada sih Pak. Oke.